Majlis Zikir dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Tanjung Ujang, Batu Aji, Kota Batam. Kaum muslimin muslimat masyarakat Batam dan sekitarnya, mari bersama-sama mengikuti majlis yang mulia ini, majlis kirim doa secara besar-besaran dalam rangka memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para ulama, hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majlis yang mulia ini juga telah melalui prosedur protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, sehingga dapat mengikuti majlis yang mulia ini. Majlis yang mulia ini juga disiarkan melalui live streaming channel YouTube dokumentasi Al-Hikmah Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah sahabat, dengan izin Allah kita jumpa kembali kesempatan sore hari ini melanjutkan rangkaian acara dari Big Radioku Inspirasi Spirit Hati di kesempatan yang terbaik hari ini. Tentunya bersama saya Yos Asma Saputra yang akan kita langsungkan acara talk show spesial yaitu mengenai Haul Akbar Kota Batam di tahun 2022. Dan sahabat dimanapun berada, untuk Anda yang saat ini masih bergabung bersama kami, tentunya kami ucapkan terima kasih atas kesetiaannya. Dan kemudian juga selawat serta salam selalu kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada umatnya sampai dengan akhir zaman nanti dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina. Baik sahabat dimanapun Anda berada, kesempatan sore hari ini sekali lagi kita berada di sebuah talk show acara yaitu Haul Akbar Kota Batam yang ke-12 ya sahabat ya, insyaAllah tahun 2022. Kita akan mengetahui bagaimana acara tersebut, mengapa acara tersebut ada, dan bagaimana persiapannya, karena insyaAllah akan dilaksanakan tidak lama lagi Haul Akbar Kota Batam di tahun 2022. Jadi buat Anda sahabat dimanapun berada yang kebetulan sekali lagi ada di Kota Batam, atau mungkin yang jauh dari Kota Batam dan ingin datang ke Kota Batam, kita nanti ingin tahu kapan waktu pelaksanaannya dan bagaimana persiapan segala macam. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah ada nanti kedatangan para tamu yang Masya Allah luar biasa sahabat ya, untuk bisa memberikan informasi yang begitu jelas tentang Haul Akbar Kota Batam di tahun 2022. Baik, langsung saja kita temui tamu kita di kesempatan sore hari ini, yang alhamdulillah Beliau ini di kesibukan yang luar biasa tapi masih bisa menyempatkan diri untuk datang ke acara kita, di mana acara yang luar biasa untuk warga Batam dan sekitarnya. Siapa yang hadir pada hari ini? Kita sambut saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini para ustadz, para yang tentunya ini tidak pernah lepas dari kesibukan tapi tetap menyempatkan diri untuk sibuk dalam sebuah acara besar nanti, Masya Allah. Ini ada, saya sapa dulu, ada Pak Haji Taufikur Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita jumpa kembali lagi Pak Haji Taufikur Rahman ya. Apa kabar? Alhamdulillah Bang Yos. Sehat ya? Sehat. Masya Allah, sehat, kabar baik semuanya, keluarga sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga saya kedatangan tamu yang luar biasa juga. Ini sering jumpa, tapi kalau sering jumpa cuma ngobrolnya jarang-jarang ini. Di radio aja ngobrol kita Pak ya. Ini ada Pak Sudarto. Wah, ini Ketua Bidang 1 untuk acara ini ya. Baik, terima kasih Pak Sudarto sudah hadir di acara kita kesempatan hari ini, yang akan menjelaskan banyak hal tentang Haul Akbar Kota Batam di tahun 2022, atau tepatnya Haul Akbar yang ke-12 gitu Pak ya. Baik, ini
Pak Haji Taufikur Rahman ya, dan juga Pak Darto, kita mulai saja. Mungkin masyarakat sudah sering dengar Haul Akbar Kota Batam. Tapi mungkin bagi masyarakat yang baru mendengarkan Haul Akbar Kota Batam atau Haul Akbar yang kita sering laksanakan ini, mestinya kita akan lebih tahu dulu bagi mereka yang baru bergabung. Namun sebelumnya silakan Pak Darto sapa dulu sahabat di rumah. Silakan disapa dulu sahabat di rumah yang mendengarkan acara ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ada penyiar kita Bang Yos yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Selalu eksis dan happy, selalu bahagia. Amin. Mudah-mudahan sehat beserta keluarganya. Amin ya Allah. Amin. Dan kepada pendengar semuanya, kaum muslimin dan muslimat Radio Peak FM atau radioku di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Baik, Pak Taufikur Rahman, Pak Haji mau sapa dulu mungkin sahabat di rumah atau juga jamaah-jamaah, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini pada pemirsa 104,7 FM Ya. atau radioku, alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama dalam talk show tentang Haul Akbar. Kami juga sangat berterima kasih kepada radioku Bang Yos. Mudah-mudahan radioku semakin sukses. Amin ya Allah, amin. Terima kasih doanya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan juga ini satu langkah terbaik kesuksesan untuk semuanya. Amin. Baik, Pak Haji Taufik dan juga Pak Sudarto, ini kita kan tadi bicara soal Haul Akbar. Tapi mungkin berikan penjelasan kembali kepada masyarakat yang sudah tahu ataupun masyarakat yang mungkin baru tahu tentang Haul Akbar ini. Pengertian Haul Akbar dan tujuan dilaksanakan Haul Akbar Kota Batam ini apa sih, Pak? Silakan, siapa yang menjelaskan? Iya. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Haul Akbar adalah merupakan acara tahunan majelis kirim doa kepada para pejuang bangsa, para leluhur, para sesepuh, para pemimpin, para orang tua, serta kirim doa kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dengan berwasilah kepada para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh sampai kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Sehingga kita hidup di dunia ini tidak sia-sia karena selalu menjadi anak yang soleh dan solihah, selalu mendoakan kepada orang tua. Baik, jadi tujuannya kita tuh memberikan atau menghantarkan doa, Pak, ya, kepada para orang tua kita dan sebagainya. Dalam acara itu, rangkaian acaranya isinya apa aja, Pak? Rangkaian acaranya yaitu kirim doa. Acara ini juga bertujuan untuk mendoakan agar Kota Batam dan bangsa Indonesia diberikan ketentraman, aman dan kondusif, agar para pemimpin bangsa menjadi pemimpin yang amanah, makin mencintai dan dicintai rakyatnya, serta berzikir kepada sesama dan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni segala dosa-dosanya dan kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sehingga kita karena hidup juga sebentar, betul, sehingga untuk tabungan di akhirat kita mudah-mudahan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Jadi kita mumpung dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah berzikir, banyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beribadah dengan ikhlas itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Jadi sekali lagi ini satu tempat yang luar biasa untuk mengingatkan kita akan kematian, introspeksi diri gitu ya. Di samping itu kita juga memberikan satu bakti juga kepada leluhur-leluhur kita, orang tua kita dan sebagainya. Masya Allah. Terima kasih Pak Sudarto sudah memberikan penjelasan untuk acara Haul Akbar itu kenapa yang ada melakukan di Kota Batam. Nah, kalau kita lihat lagi, ini kan acara yang ke-12 ya Pak ya. Jadi bukan acara yang baru ini, artinya sudah beberapa kali kita jalankan atau kita laksanakan di Kota Batam tercinta ini gitu ya. Dan kalau mungkin flashback kembali, mungkin bagi sahabat yang pernah atau belum pernah tahu
kemana saja dan di mana saja sih pernah dilakukan Haul Akbar selama sampai ke-12 ini? Mungkin bisa diberikan runtunan atau cerita masa lalunya tentang yang pertama, kedua, ketiga itu di mana saja, Pak? Untuk Haul Akbar yang pertama yaitu diadakan di kampus Politeknik Batam, yaitu tahun 2010. 2010 Pak ya, 2010. dimulai ya. Insya Allah sudah dihadiri yaitu 1.000 jamaah. Di awal saja sudah 1.000 jamaah. 1.000 jamaah. Masya Allah, di awal sudah 1.000 jamaah. 1.000 jamaah, alhamdulillah, dan alhamdulillah sukses Pak Haji Taufik ya. Masya Allah, Masya Beliau Allah. adalah Sekretaris Majelis Zikir Al-Hikmah Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian hall yang kedua yaitu di Masjid Mutahharul Arifin, Batu Haji 2012. 2012. Yang dihadiri 2.000 jamaah. 2000, Masya Allah, 2.000 jamaah. Dihadiri 2.000 jamaah. Kemudian hall yang ketiga yaitu di Masjid Al Munawwaroh, Batam Center, yaitu di Anggrek Sari. 2013 dihadiri 5.000 jamaah, Bang Yos. Ya. Alhamdulillah. Kemudian Haul Akbar yang keempat yaitu di Masjid Raya Batam, yaitu 2014 dihadiri 15.000 jamaah. 15.000 jamaah. Jamaah. Kemudian Haul Akbar yang kelima yaitu di Masjid Raya Batam Center juga lagi, yaitu 2015 dihadiri 15.000 jamaah juga. 15.000 jamaah. Itu di 2015. Kemudian yang keenam yaitu masih di Masjid Raya Batam Center, yaitu 2016 dihadiri 30.000 jamaah. Nah, yang 2016 ini saya datang nih. Ya. Pertama kali saya ke Batam nih. 30.000 ya, banyak. Saya lihat memang cukup ramai sekali. 30.000 jamaah. Lanjut, Pak. Ya, 30.000 jamaah. Oke. Kemudian yang ketujuh yaitu masih di Masjid Raya Batam Center, 2017 dihadiri 40.000 jamaah. Masya Allah. Ini juga saya datang 2017. Ya, Masya Allah. jadi Bang Yos selalu ikut. Oke, 40.000 ya. Kegiatan-kegiatan Insya yang Allah. bersifat yaitu untuk amal jariah selalu Masya ikut Allah. beliau. Amin. Kemudian yang ke-8 yaitu di Masjid Raya Batam Center lagi, 2018 dihadiri 50.000 jamaah. 50.000. Masya Allah. 50.000 jamaah. Kemudian yang ke-9, Haul Akbar yang ke-9 yaitu di Alun-Alun Engku Putri Batam Center, 2019 dihadiri 70.000 jamaah. Oke, 70.000 jamaah. Jamaah. Nah, ini saya nggak datang nih karena waktu itu saya ke pulau. Iya. Hujan besar waktu itu kalau tidak salah ini. Betul ya? Iya, Betul. hujan. WTB. WTB ya, betul ya? Oke, lanjut. Kemudian yang ke-10 yaitu di Alun-Alun Engku Putri juga Batam Center 2020 ya. Dihadiri 70.000 jamaah juga. Ya, Oke, betul. Ya. betul. Kemudian yang ke-11 di Masjid Agung Batam Center juga 2021 kapasitas sholat Jumat dan 72 titik daring di tiap-tiap Iya. kecamatan karena musibah Covid Masa pandemi. Ya, Masa pandemi ini juga Pandemi saya hadir. 2000, iya. Kita memang benar-benar waktu itu cukup menerapkan protokol kesehatan, Pak ya. Kesehatan ya. Masya Allah. Makanya tapi Jamaah cukup antusias waktu itu saya alhamdulillah lihat. antusias dari tiap-tiap kecamatan dan alhamdulillah sukses. Jadi dari hall pertama sampai ke hall ke-11 alhamdulillah sukses semuanya. Masya Allah. Dan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Nah, sekarang mau hall yang ke-12. Wah, hall Mudah-mudahan para kaum muslimin dan muslimat diberikan kesehatan oleh Amin. Allah Subhanahu wa taala untuk hadir tanggal 6 Februari 2022 hari Minggu pagi jam 7 sampai selesai. Jadi tanggal 6 ya, 6 Februari, minggu depan berarti ya? Satunya lagi. Kira-kira 10 hari 10 hari lagi. lagi. Oh iya benar, 10 hari Ya, lagi. 10 Masya hari Allah. lagi, insya Allah. Nggak terasa, jadi udah pengen nggak sabar kumpul nih ya, kita Iya. sama-sama berdoa, mendoakan orang tua kita, leluhur kita dan sebagainya. Iya, karena ciri khas orang yang selalu bertakwa kepada Allah selalu betul. ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Baik, dengan Masya hati Allah. yang tulus dan ikhlas. Ya, ini saya sekarang ke Pak Haji Taufik nih. Pak Haji Taufik, lebih diperjelas lagi kira-kira. Iya. Tujuan Haul Akbar ini lebih masyarakat biar paham, masyarakat biar ngerti. Jadi yang selama ini hanya dengar Haul Akbar, tapi mereka ternyata belum tergerak untuk datang. Mungkin bisa lebih jelas lagi, apa sih tujuan dari Haul Akbar ini? Lebih mendetail lagi, Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mengenai tujuan Haul Akbar, yang pertama kita ucapkan terima kasih
kepada para leluhur, para sesepuh dan pendahulu yang ada di Kota Batam. Kenapa begitu? Karena dulunya Kota Batam ini berupa hutannya. Iya, betul, betul. Jadi ada beberapa orang yang telah berjasa di Kota Batam ini dan sebagian atau mereka semuanya sudah almarhum atau di alam barzah. Dan tentu karena mereka di alam barzah, yang dibutuhkan bukan ATM tunai atau transferan. Bukan. Gitu kan. Iya, betul, betul, betul. Yang dibutuhkan adalah kiriman Iya, Fatihah. betul, betul. Doa ya. Nah, kalau kita kirim Fatihah sendiri, nah, tentu lebih apa namanya dibandingkan dengan jumlah yang besar. Iya. Kalau atau 40 orang atau lebih dari 40 orang juga sudah ada fadilah-fadilah mengenai doa yang diucapkan bersama-sama bersama 40 orang lebih. Itu. Apalagi kalau 1000 Fatihah. Masya Allah. Dan bagaimana senangnya orang-orang para pendahulu itu Yang dikirimkan ya? yang dikirimi Fatihah lebih dari 1000 orang. Masya Allah. Nah, dan bagaimana dengan kita yang masih hidup ini? Nah, tentu karena manusia ini juga butuh untuk berdoa dan juga didoakan. Nah, sama saja dengan anak yang ujian sekolah sudah belajar sampai sejauh itu, terakhirnya pasti mudah-mudahan, ya kan? Artinya kata-kata mudah-mudahan ini kan berarti Iya. manusia ini lebih percaya kepada doa ketimbang kepada usahanya kan gitu. Iya. Nah, siapa yang didoakan dalam hidup ini? Ya, para pemimpinnya. Pemimpin mudah-mudahan beliau diberi amanah dalam memimpin ke wali kota, kemudian DPRD, pemimpin dari segenap kota sampai tingkat camat, kelurahan. Dan juga warganya yang masih yang diberikan hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur dan rezeki yang luas dan berkah. Dalam kurung lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan juga kepada generasi penerus. Tentu generasi penerus ini butuh didoakan dalam usahanya belajar sehingga generasi ini menjadi generasi yang soleh dan cerdas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Masya Allah. Terima kasih Pak Haji Taufik. Jadi ini lebih jelas ya sahabat-sahabat di rumah. Artinya Anda harus datang ke majelis ini. Banyak hal yang kita bisa dapatkan manfaat yang luar biasa. Itu tadi kita bisa mendoakan leluhur kita, orang tua kita, pemimpin-pemimpin kita, bahkan untuk generasi-generasi penerus bangsa ini untuk tidak lupa jasa para pahlawan kita. Kira-kira gitu Pak Haji Taufik ya. Nah, ini yang ngadakan adalah Majelis dari Al-Hikmah, betul ya? Ya. Al-Hikmah. Apakah Majelis Al-Hikmah ini sudah ada di Batam saja atau di seluruh Indonesia ada atau enggak nih Pak? Bisa dijelaskan, siapa yang menjelaskan? Silahkan. Ya, alhamdulillah untuk Majelis Dzikir Al-Hikmah sudah tersebar di seluruh Nusantara. Majelis Dzikir Al-Hikmah ini dideklarasikan pada tanggal 25 Desember 2005 di Semarang. Di Semarang Ya, ya? Jawa Tengah. Jadi pendirinya yakni Kiai Haji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an, yang beliau pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Fitrah di Kedinding, Surabaya. Beliau juga mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Al-Utsmaniyah. Jadi kemudian untuk pengurus wilayah yang sudah ada, yakni ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian DIY, Jakarta, Lampung, Bali, semuanya sudah ada organisasi Al-Hikmah. Kalau ke luar negerinya sudah ada juga Pak? Alhamdulillah di luar negeri seperti Johor, Singapura juga sudah ada. Sudah ada perwakilan Pak. Karena waktu itu sempat saya dengar ada juga acara di Malaysia ya kalau tidak salah. Ya. Masya, saya tidak sempat ikut waktu itu ya. Nah, ini apakah Majelis Dzikir Al-Hikmah ini secara organisasi sudah berdiri di KP atau di Batam ini secara organisasi? Secara organisasi sudah terbentuk berdiri dari tahun 2010 ya. 2010 ya? Ya di kota. Dari mulai pertama itu ya, Al Akbar yang pertama ya? Ya.
di Kota Batam, kemudian di Kabupaten Bintan juga sudah ada. Sudah ada Bintan? Sudah. Alhamdulillah sudah melaksanakan Haul Akbar ke-5 ya. Di Bintan? Di Kabupaten Bintan. Kemudian di Kabupaten Karimun. Dan terakhir kemarin di Kabupaten Anambas. Jadi untuk wilayah Kepri ini sudah ada 4 ya? Sudah ada 4. Jadi ada di Kepri, Batam, alhamdulillah. Karimun, Bintan, dan terakhir kemarin di Anambas. Ya. Akan rencana kemana lagi untuk yang di Batam ini? Apa di Kepri ini rencana? Rencana untuk pengembangan mudah-mudahan para guru merestui di Kabupaten Natuna ya. Natuna? Kemarin Kepala Kakan Kemenak jadi Pak Haji Budi kemarin sudah kontak-kontakan bagaimana acara majelis Haul Akbar ini bisa terlaksana di Kabupaten Natuna. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa menambah lagi semakin banyak wilayah yang didatangi oleh Majelis Zikir Al-Hikmah ini ya. Masya Allah ini. Dan ini kalau tidak salah kan mengadakan banyak program ya Majelis Zikir Al-Hikmah di Kota Batam ini ya. Iya. Apa aja sih Pak program kegiatan dilakukan oleh Majelis Zikir Al-Hikmah di Kepri dan Batam? Apa aja yang dilakukan? Yang pertama di tingkat kecamatan, jadi sudah dilaksanakan sebulan sekali yang terkenal dengan ikonnya yakni Kecamatan Berzikir. Kecamatan Berzikir. Nah, termasuk Bengkong saya sering dengar Bengkong Berzikir gitu ya. Berzikir. Kemudian lagi Sekupang Berzikir. Masya Allah. Itu dilaksanakan sebulan sekali. Sebulan sekali. Dan bergilir. Di setiap kecamatan, Pak? Di setiap kecamatan. Ada berapa kecamatan? 12 kecamatan. 12 kecamatan. Dan 12 ada semua? Ada semua. Masya Allah. Masya Allah. Jadi itu gantian dari masjid ke masjid. Nah, gitu. Kemudian selain itu yang kedua majelis manakib rutin. Oh, ada juga. Beda nih ya. Rutin setiap bulan yakni Ahad kedua dilaksanakan di Sekretariat Al-Hikmah Kota Batam. Yang di Bengkong. Yang di Bengkong, Telaga Indah. Telaga Indah, oke. Kemudian puncaknya dari itu semua kita mengadakan Haul Akbar Kota Batam. Jadi Haul Akbar ini adalah puncak dari kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan seperti itu. Ya, jadi setiap pekan, setiap bulan memang sudah ada kegiatan-kegiatan Pak ya. Dan kegiatan-kegiatan ini dibesarkannya di acara Haul Akbar. Saling merangkai. Saling merangkai. Jadi artinya kita sebenarnya sudah melakukan zikir-zikir setiap tadi pekan, minggu, bulan sudah kita lakukan, tapi lebih besar lagi usia lagi di Haul Akbar. Dan itu semua ngumpul ya. Ngumpul ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik sahabat, ini semakin kita paham nih ya kegiatan apa yang dilakukan oleh Al-Hikmah Batam. Dan nanti kita akan bicara seputar Haul Akbarnya di Batam yang ke-12. Betul ya Pak ya? Betul. Yang ke-12. Jadi sekali lagi jangan kemana-mana, kita akan terus bersama untuk bincang-bincang kita kesempatan hari ini. Dan untuk Anda yang ada di Batam dan sekitar mungkin Anda mau bertanya, silakan. Kami berikan kesempatan nanti kalau bertanya di 0811 777 1047. Mungkin ada di antara Anda mau bertanya bagaimana untuk parkirnya, mungkin kalau dan tempatnya di mana nanti gitu ya. Apa keamanan bagaimana? Saya punya anak kecil nih, bagaimana anak kecil boleh diikut atau tidak? Silakan nanti Anda sampaikan. Kalau mau bertanya WhatsApp saja di 0811 777 1047. Baik. Kita rehat sejenak, nanti kita kembali lagi masih di bincang kita talk show untuk kesempatan sore hari ini di Haul Akbar Kota Batam tahun 2022 untuk Anda. Program talk show akan kembali setelah jeda berikut ini. Negeri kami, negeri Batam, tempat hang nadi mukir sejarah. Majlis Zikir dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riayat Shah, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Rakyatnya lintas ibadah. Kaum muslimin muslimat masyarakat Batam dan sekitarnya, mari bersama-sama mengikuti majlis yang mulia ini, majlis kirim doa secara besar-besaran dalam rangka memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para ulama, hingga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berlomba-lomba mencari berkah. Majlis
Majelis yang mulia ini juga telah melalui prosedur protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, sehingga dapat mengikuti majelis yang mulia ini. Majelis yang mulia ini juga disiarkan melalui live streaming channel YouTube dokumentasi Al-Hikmah Batam. Lagi dijunjung ada resahnya, negeri Batam jangan kau noda. Kembali Anda ikuti program Talk Show hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat, masih terus kita bersama di program talk show hari ini tentang Haul Akbar Kota Batam ke-12 tahun 2022 yang insya Allah berkah buat kita semuanya, dan kami yakin Anda sekarang sudah mulai tergerak untuk hadir di acara tersebut, dan insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 6 Februari 2022. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesehatan ya, kemudian diberikan satu yang luar biasa, nanti ada rezeki yang luar biasa juga untuk ajak keluarga, teman, siapa handai tolan, pokok siapa aja untuk bisa memberikan satu nikmat yang luar biasa di kesempatan tersebut. Jadi jangan sampai Anda sekarang tidak punya giroh untuk datang. Saya pikir harus sudah punya gitu ya. Dan kalau Anda punya kegiatan yang lain, luangkan waktu hanya untuk zikir, dan kita sama-sama di Haul Akbar Kota Batam yang ke-12. Baik, masih banyak yang harus kita bicarakan kesempatan hari ini, tapi ini cukup alhamdulillah banyak sekali yang sudah simak ya. Dari Sukabumi juga ada ini, dari Diva Jakarta juga ikut nyimak. Terima kasih Pak Musya. Oh, Pak Musyadi, Masya Allah. Di mana nih Kang? Nyimak juga. Banyak yang sudah simak ya di Facebook. Terima kasih. Dan mudah-mudahan juga sekali lagi buat Anda yang baru bergabung, terus Anda dengarkan, karena ini banyak informasi yang insya Allah Anda butuhkan di pelaksanaan Haul Akbar yang ke-12 tahun 2022. Baik, kita lanjut lagi dengan narasumber kita. Ini ada dua narasumber yang insya Allah terus memberikan informasi yang terbaik buat kita. Pak Haji Taufik dan juga Pak Darto, kita ngobrol-ngobrol lagi tentang Haul Akbar. Ini kan Haul Akbar ini 1, 2, sampai 11 sudah kita laksanakan. Ada nggak dari setiap pelaksanaan itu kekhususan dari setiap pelaksanaannya? Atau memang acara sudah terflat seperti itu, acara yang dilakukan setiap Haul Akbar? Atau bagaimana Pak Haji Taufik, bisa dijelaskan? Ya, alhamdulillah Haul Akbar ini sudah terlaksana 11 kali. Tentu yang terakhir yakni tahun 2021. 2021. Kita pada masa pandemi. Betul. Jadi makanya dikuatkan dengan beberapa titik daring. Artinya itu dengan 72 lebih tadi disebutkan. Bahkan di luar Batam juga ada seperti titik daring di Kabupaten Anambas. Waktu itu Bapak Bupati juga ikut menyapa kan. Kemudian di Johor dan di Singapura alhamdulillah ikut juga titik daring. Nah, untuk yang sekarang ini tentu Haul Akbar ini panitianya tetap patuh kepada pemerintah. Dalam hal ini karena kita masa pandemi, kalau sehat mudah-mudahan kita bersama-sama hadir dengan protokol kesehatan. Baik, jadi acaranya itu sebetulnya sama semua Pak ya? Jadi membedakan itu dari kondisi keadaan sehingga acara bisa dengan teknisnya yang berubah ya? Tapi secara isi sama semua tiap tahun seperti itu ya? Tiap tahun seperti itu. Dan sekedar info untuk Haul Akbar Batam ini, Haul Akbar ini ada beberapa rangkaian acara. Nah, jadi yang pertama ada ziarah ke makam-makam umum sebelum acara berlangsung. Baik. Kemana aja Pak ziarahnya? Ke makam umum seperti di Sungai Panas, kemudian di Temiang, Nongsa, dan di Bulang Bintang ya, Bulang Lintang ya. Kemudian di Batu Ampar, yang itu pokoknya makam umum lah. Jadi itu beberapa panitia kita tugaskan ke sana untuk ziarah ke makam umum yang ada di lingkungan Kota Batam. Di luar Kota Batam ada? Di luar Kota Batam
Dan ini yang rangkaiannya acara yang kedua, ya ini acara Khatmil Quran, hataman Quran. Hataman Quran juga ada. Hataman Baik. Quran. Insya Allah nanti dilaksanakan tanggal 30 Januari, hari Ahad, bertempat di Masjid Pulau Sultan Riau yang berada di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat, Masjid Kuning itu ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Sekaligus nanti Masjid Mas. Masjid. ziarah ke makam-makam yang ada di situ. Hmm. Kemudian yang ketiga, ya ini pembacaan nama-nama arwah satu persatu. Kapan itu Pak? Itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari, bertempat di lokasi Hall Akbar, yakni Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah. Biasanya Ba'da Isya. Mekanisme untuk pembacaan arwahnya ini masyarakat mengirimkan kemana dan pakai apa rencana? Nah, panitia kemarin sudah melalui form atau kertas arwah. Nah, ini sudah tersebar di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam, kurang lebih hampir 50.000 ya. Ya, 50.000 lembar ya. 50.000 lembar sudah didistribusikan? Ya, itu tujuannya untuk barangkali masyarakat Batam yang pengen mendoakan tadi, mendoakan arwah keluarganya atau mendoakan anaknya, mendoakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, itu nanti kita baca satu persatu. Satu persatu? Satu persatu. Tapi yang baca juga berjumlah 50 atau 40 orang. Ya. Kalau saya sendiri yang baca ya sampai pagi kan gitu. Tapi Sampai subuh. artinya sekarang ini masyarakat Atau masih ada tujuan kesempatan ya, kemana? masih ada kesempatan Masih untuk ada bisa kesempatan. menuliskan arwahnya, arwah dari keluarganya gitu ya, arwah Ya. dari keluarganya untuk dituliskan di kertasan di form tadi, Ya. dan nanti diberikan kembali ke panitia. Ke panitia. Selama ini disebar di setiap kecamatan melalui kantor urusan agama. KUA. Koordinatornya Oh, KUA. jadi silakan sahabat-sahabat yang kebetulan belum dapatkan formnya langsung saja menuju ke KUA setempat Iya, untuk gitu. mendapatkan formnya. Lalu setelah ditulis dikembalikan lagi kembalikan lagi Panitia. ke panitia. Paling lambat tanggal berapa? Keuntungan kalau menyerahkan sebelum tanggal 30, Sebelum berarti tanggal 30. nama-nama itu akan kita baca 3 kali. Jadi yang Masya pertama Allah. kita juga baca di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Hataman itu nanti kita hadiahkan kepada nama-nama atau doa yang telah kita tulis. Oke. Kemudian yang kedua kita baca satu persatu di tanggal 4. Tanggal 4 Februari. Yang ketiga 30. di 4 Februari. tanggal 6 Februari. Masya Allah. Jadi ini teman-teman, sahabat-sahabat semuanya yang ingin keluarganya yang sudah mungkin lebih dahulu meninggalkan kita, ada leluhurnya yang ingin dibacakan doa gitu ya, dikirimkan arwah, doa arwah. Nih kesempatan nih, silakan nanti hubungi KUA setempat. Setelah itu dibalikan lebih cepat, lebih bagus karena nanti akan dibacakan 3 kali ya. 3 kali yaitu di tanggal 30 Januari, kemudian 4 Februari dan tanggal 6 Februari. Jadi artinya masih ada kesempatan buat Anda yang belum mendapatkan itu semua. Baik, jadi semakin jelas nih ya rangkaian acara yang diadakan oleh Al-Hikmah ini untuk Hall Akbar Kota Batam yang ke-12. Nah, besok nih rencananya kita akan undang siapa saja yang hadir di Hall Akbar nih, para ulama, tokoh siapa saja yang akan diundang rencana nih. Silakan Pak Darto. Alhamdulillah untuk undangan yang akan hadir di Hall Akbar yang ke-6 yang ke-12, maaf yang ke-12 Ya. 2022 yaitu Al-Habib Hamid Maulana Dawilah, ya kan. Kemudian yang kedua yaitu Habib Umar Faruk Al-Heret. Itu keduanya kayaknya dari Malang ya sepertinya. Ya. Dari Malang. Beliau dari Malang, Jawa Timur. Kemudian yang ketiga Habib Ahmad Al-Hadar Masya Allah. bersama Saripah istri beliau. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat Kiai Haji Najib Zamzami. Zamzami. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian yang kelima yaitu Kiai Haji Yasin Sulhan dari Lamongan. Kemudian pengurus Torekoh dan Al-Hidmah Pusat. Kemudian semuanya sepuh, pejabat, tokoh masyarakat, Kepri dan Kota Batam semuanya
Nah, ini yang akan hadir di Hall Akbar yang ke-12 nanti. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya juga masyarakat di Kota Batam dan sekitarnya untuk hadir berbondong-bondong untuk mencari kebajikan, fastabil khairat, berlomba-lomba mumpung dikasih hidup oleh Allah SWT. Betul, Bapak. Untuk menghadiri Hall Akbar, di situ doa apa saja, mudah-mudahan semuanya diridhoi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Nah, ini kalau lihat rangkaiannya undangannya banyak sekali akan datang. Kalau sebelum-sebelumnya nih ya, waktu sebelum pandemi itu kan kita ada dari yang tadi kita sudah baca, ada yang mulai dari 1.000 orang pertama kali sampai dengan 50, 30, 40, 50 ribu orang. Untuk tahun ini bagaimana? Apakah ada satu target tertentu atau bagaimana, Pak? Jadi untuk tahun ini pertama-tama yang menjadi pemikiran kita bersama, tanggung jawab menjaga protokol kesehatan itu tanggung jawab kita bersama. Iya, betul. Jadi antara pemerintah dan rakyatnya juga kita itu bersama-sama menjaga protokol kesehatan. Oke. Nah, Berkenaan dengan tersebut? berkenaan dengan tersebut, panitia di lokasi sudah menyiapkan beberapa tim prokes yang berjumlah kurang lebih 100 orang. Ya, di situ juga disiapkan himbauan untuk menjaga protokol kesehatan, disiapkan juga masker dan juga cuci tangan, sanitizer itu. Iya, betul. Artinya karena Hall Akbar ini memang hajat kita bersama, bukan hajat panitia saja, tapi hajat bersama, kebutuhan masyarakat Kota Batam akan Hall Akbar ini, karena berdoa mudah-mudahan Kota Batam ini bisa terhindar dari wabah atau penyakit. Baik. Nah, karena kalau terhindar dari wabah dan penyakit, insya Allah pembangunan ekonomi di Kota Batam bisa berjalan dengan lancar. Baik, jadi artinya sekali lagi untuk esok ini kita tidak punya target tertentu, tapi mungkin kapasitas yang ada ya. Ya, jadi menyesuaikan tidak menyesuaikan kapasitas betul. masjid dan bekerja sama sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Iya. Seperti itu. Jadi sahabat, sekali lagi Anda tidak usah khawatir, tetap kita lakukan protokol kesehatan bagi Anda yang akan hadir di acara tersebut ya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa hadir, tapi itu tadi kita sesuai dengan kapasitas yang ada. Ya. Kita upayakan, karena ini masjidnya di Masjid Riyad Shah ya. Iya, iya. Dan masjid terbesar ini. Iya. Dan mudah-mudahan akan bisa mewarnai yang luar biasa di masjid tersebut insya Allah. Baik, nah kita lanjut lagi. Ini kan sudah mendekati ya. Sudah mau mendekati Haul Akbar yang ke-12 ini. Selama ini bagaimana sosialisasi ke masyarakatnya, apa yang sudah dilakukan, dan respon masyarakat sendiri tentang adanya acara ini seperti apa, Pak? Silakan. Siapa mau jawab? Pak Darto? Pak Haji Taufik. Silakan Pak Haji Taufik. Alhamdulillah untuk di tingkat kota, panitia juga sudah audiensi dengan Pak Wali Kota, kemudian Ketua DPRD, dan dengan di Kementerian Agama juga dengan Bapak Kepala Kantor ya. Alhamdulillah beliau juga menjadi ketua umum. Ya, mestinya beliau hadir pada sore hari ini. Hari ini lagi di kita. Jakarta ya? Beliau ada acara di Jakarta. Insyaallah Pak Zulkarnain. Jadi kita juga mendengar dan menyimak arahan-arahan dari para beliau-beliau ini, karena beliau ini yang yang punya Kota Batam misalnya. Pejabat Jadi Kota Batam. Jadi pejabat Batam sudah kita sudah kita sosialisasikan. sosialisasi dengan era pandemi ini, tentu kita mendengarkan arahan-arahan dari para beliau-beliau ini. Kalau ke masyarakat sendiri, Ke bentuk masyarakat sosialisasinya? sendiri, kita di kecamatan itu bekerja sama dengan Kepala Kantor Urusan Agama, kemudian ibu-ibu BKMT dan Permata yang ada di kelurahan. Kemudian sosialisasi juga ke madrasah atau sekolah, dan juga Bapak Darto Camat juga. Camat lurah-lurah. Camat Lurah juga Lurah sudah semuanya. memberikan sosialisasi ya. kita sosialisasikan. Pokoknya semua lini sudah kita berjuang panitia dengan harmonis, kekompakannya, kebersamaannya, karena usahanya supaya Hall Akbar ke-12 ini sukses. Tetap dengan protokol kesehatan. Tetap, ini harus kita gaungkan. Tetap dengan protokol kesehatan. Karena ini kan jumlahnya tidak sedikit masalah kan? Hanya. Baik. Nah, ini juga tadi saya katakan jumlah tidak sedikit.
acara ini cukup besar. Ini kan butuh biaya banyak, Pak. Penggalangan dananya bagaimana, Pak? Kesulitan atau sampai saat ini seperti apa untuk penggalangan dana besar seperti ini, Pak? Acara ini bukan acara kecil, Pak. Bagaimana untuk penggalangan dana? Apa yang dilakukan, Pak? Silakan. Pak. Pak Haji. Nanti saya nyambung aja. Oh, nyambung aja. Silakan, Pak Dodi. Ya, alhamdulillah berkat para doa dan juga berkah dari para guru, berkah dari Mbak yang punya hall, yang punya hall ini kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, jadi panitia melakukan beberapa upaya untuk penggalangan dana, yakni yang pertama tadi form atau kertas arwah. Baik. Itu barangkali ada masyarakat Kota Batam yang menuliskan arwah, kemudian beliau berinfak. Untuk infaknya tadi memang ditujukan kepada nama-nama arwah. Nah, itu satu, melalui form arwah. Kemudian yang kedua melalui proposal. Proposal. Dan yang ketiga yang paling penting yakni internal jamaah sendiri. Nah, jadi artinya sebelum kita untuk mencari dana keluar di panitia ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Kasarnya iuran tersendiri, iuran dulu. Jadi punya modal gitu. Iya. Nah, kalau ada masyarakat nih, kebetulan mungkin sore ini ada masyarakat warga Batam yang saya ingin andil juga nih dana, itu nanti hubungi siapa? Nomor telepon siapa yang bisa dihubungi untuk bisa, siapa di antara panitia yang bisa saya hubungi misalnya seperti itu ya. Siapa tahu sore ini ada ahli-ahli surga nih yang ingin membantu gitu kan Pak ya. Ingin membantu bagaimana acara ini bisa berjalan dengan baik. Ke nomor siapa atau dengan siapa bisa menghubungi? Ke nomor kami bisa, yaitu Pak Sudarto. Berapa Pak? Nomor HP 0813 0813 64 64 21 21 45 45 42. Baik, saya ulang Pak Darto ya. Jadi karena ini pendanaan tidak sedikit, banyak. tapi manfaatnya luar biasa, sehingga kami ajak nih warga Batam dan sekitarnya yang kebetulan punya kelebihan rezeki dan ingin ikut sukseskan acara ini, maka hubungi Pak Sudarto saja di 0813, betul ya Pak ya, 6421 4542. Saya ulang, sahabat di rumah, dicatat baik-baik ya di rumah ya, di 0813 6421 4542 dengan Bapak Sudarto. Insya Allah rezeki yang Anda berikan untuk acara ini Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Amin. Baik. Ini semakin terbuka. Nah, acara ini artinya sudah semakin gamblang kita dapat informasi-informasi dari para penyelenggara hari ini, sahabat ya. Nah, kalau mengenai persiapan sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan persiapannya mengenai tempat dan sebagainya? Alhamdulillah untuk mengenai persiapan sepertinya sudah 85% Pak Ji ya. Sudah 85%. Jadi kita ketua satu itu membidangi 5 seksi, 5 seperti acara, kemudian maulid dan manakib, kemudian konsumsi VIP dan konsumsi umum, kemudian ziarah ke para leluhur kita, makam kita sowan sebelum hall akbar itu dilaksanakan. Kemudian IT, dokumentasi, 5 cabang itu alhamdulillah sudah berulang kali dikerjakan, disiapkan alhamdulillah. Dan yang ketua 2 juga mengenai dana, transportasi semuanya sudah disosialisasikan semuanya. Kemudian ketua 3 parkir dan semuanya alhamdulillah sudah. Jadi kesimpulannya sepertinya sudah 85% persiapannya, 85% alhamdulillah. Itulah keharmonisan dan kekompakan daripada seluruh panitia. Mereka dalam hati yang paling dalam ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersama-sama ingin terwujudnya hall akbar ini yang lebih sukses lagi. Karena dari hall pertama sampai hall ke-11 semuanya itu sudah ada rentetannya dan sudah sukses sehingga enak. Ini tinggal hall yang ke-12 ini, jadi sudah dari turun temurun sudah pernah dilaksanakan dan alhamdulillah sukses. Sehingga hall yang ke-12 ini juga sudah terbiasa. Karena ibarat anak itu udah lari kencang lah. Sudah lari kencang ya. Lari kencang. Mudah-mudahan ini tinggal
ya daripada kaum muslimin muslimat yang ada di rumah, di mana saja berada, baik di kota Batam atau kota sekitarnya, untuk hadir di Hall Akbar yang ke-12 nanti. Mudah-mudahan semuanya yang hadir untuk doa-doa kita semuanya diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal Dan alamin. Al-Hidmah juga banyak sekali, yaitu punya produk, yaitu Sopa ya Pak Haji ya. Oh iya iya iya. Yaitu produk Al-Hidmah sendiri, yaitu yang pakai galon juga ada, yang botolan juga ada. Termasuk untuk Hall Akbar yang ke-12 ini, itu pakai botol air minum mineral pakai botol, itu punya Al-Hidmah sendiri. Sudah punya punya Al-Hidmah. sendiri. Masya Alhamdulillah. Allah, Masya Allah. Baik. Bagi warga di mana saja berada, kaum muslimin dan muslimat, barangkali mau nyumbang, mau berimpak air botol itu juga bisa. Satu keratnya 35.000. Baik, Jadi Masya Allah. hubungi kami di nomor tadi. Ya. Kemudian nanti kita dikasih nomor rekening BSI ya. Ya, Nah, baik. itu untuk Jadi artinya bahwa persiapan ini alhamdulillah sudah semakin matang, Matang. sudah 80%, Iya. tinggal sedikit lagi dan Sedikit. tinggal tunggu hari H. Iya. Dan masyarakat pokoknya datang dengan nyaman gitu ya. Nyaman. Tempat sudah oke, Sudah. perlengkapan sudah oke, acara sudah oke semuanya, dana alhamdulillah masih ditunggu, Pak. ditunggu. Jadi masih ada yang ditunggu kan, dana Ya, proses proses. gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi saya katakan juga bagi Anda sahabat yang kebetulan ingin ikut di acara ini kan tadi ada doa leluhur ya. Yang belum dapat nanti hubungi ke siapa juga kalau untuk mendapatkan form tadi doa untuk arwah tadi. Ke siapa nanti form atau nomor yang sama? Pak Darto saja atau nomor? Ya, boleh. Oh, iya. Ini semuanya Pak Darto nih ya. Masya Allah. Pahalanya banyak sekali Pak Darto. Jadi masyarakat sekali lagi buat Anda yang ingin tadi sumbangan dan sebagainya juga ingin dapat form untuk doa arwah, nanti hubungi 0813 6421 4542. Saya ulang ya. 0813 6421 4542. Baik, Pak Haji Taufik, bagi masyarakat yang ingin hadir di Hall Akbar nanti ada satu yang harus disiapkan untuk mereka. Apa saja yang mereka harus ikuti atau apa saja mereka harus bawa jemaah ini dari rumah agar bisa mengikuti acaranya dengan baik. Silakan Pak Haji. Ya, tetap bagi jamaah atau masyarakat Kota Batam yang diberikan kesehatan, jika ingin berkenan hadir, tetap menggunakan protokol kesehatan itu harus dipatuhi. Baik. Nah, mungkin menggunakan masker atau alas atau sajadah ya Pak ya. Bawa sejadah ya? Ya, Kalau bisa bawa sejadah sendiri. ya jika ada Bawa mohon sendiri. bawa masing-masing. Baik. Dan insya Allah panitia juga Menyiapkan, menyiapkan baik. tikar. Ini kita pagi jam 7 ya. Jam 7. Hari Ahad 6 Februari jam 7 pagi sampai dan selesai di tempatnya sekali lagi di Masjid Sultan Mahmud di Masjid Sultan Mahmud ya. Untuk pakaian sendiri ada satu kekhususan warna dan sebagainya diharapkan diharapkan biasanya menyesuaikan. Biasanya jamaah itu putih-putih. putih-putih. Ya, jika Baik. ada. Gitu, Ya, Pak. lebih terasa luar biasa kebersamaannya gitu ya. Baik, Masya Allah, ini terima kasih ke dua narasumber yang hadir pada hari ini untuk memberikan penjelasan tentang Hall Akbar. Jadi sahabat sudah makin jelas ya Hall Akbar Kota Batam yang ke-12 kali ini. Dan mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesehatan, rezeki yang luar biasa, luas nanti rezekinya gitu ya. Dan bisa hadir di acara ini. Ya, sebelum diakhiri silakan Pak Darto dan Pak Haji Taufik apa yang ingin disampaikan kembali sebelum kita tutup acara hari ini? Silakan. Pak Darto. Haji Taufik dulu. Wah, ini mengikuti aja nih Pak Darto nih. Silakan. Saya makmum. Alhamdulillah dengan tetap protokol kesehatan, mari bersama-sama kita hadir di majelis yang mulia, yakni majelis Hall Akbar, di mana kita bisa menitip doa, doa bersama untuk mudah-mudahan Kota Batam ini lebih aman, kondusif dan bebas dari wabah penyakit, dan ekonomi juga mudah-mudahan lebih bangkit lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Darto. Iya, terima kasih pada Bang Yos Ya. yang eksis
luar biasa. Radio Big FM atau Makasih. Radioku luar biasa. Iya. Bagi kaum muslimin dan muslimat, saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat Amin. dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, kemudian di lapangan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. sehingga bisa hadir nanti di tanggal 6 Februari 2022 untuk hadir Hall Akbar yang ke-12 yaitu di Masjid Agung Mahmud Riyasah di Batu Haji. Mudah-mudahan sehat walafiat dan jaga kesehatan, dan protokol kesehatan juga harus dijaga sehingga kita semuanya semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan seluruh disitulah berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung dikasih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Belum tentu nanti Hall Akbar yang ke-13 Berikutnya. nanti berikutnya belum tentu, Belum tentu. kita hidup nyampe di situ. Iya. Oleh karena itu marilah mumpung dikasih kesempatan oleh Allah untuk berbondong-bondong menuju Hall Akbar yang ke-12. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat Amin. walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sudarto. Tapi ada satu lagi pertanyaan Pak. Bang, saya jauh nih dari Batam. Saya nggak mungkin ke Batam. Bisa nggak kita menikmati untuk Hall Akbar ini di tempat yang jauh dari Batam? Ada satu saluran resminya? Ya, alhamdulillah dari panitia bagi jamaah yang jauh, yang kemudian bagi jamaah yang kurang sehat, tapi mau dan niat ikut Hall Akbar, panitia menyiapkan saluran resminya di channel YouTube ya, karena Hall Akbar ini juga disiarkan secara live streaming. Lewat YouTube-nya apa Pak? Lewat YouTube-nya Dokumentasi Al-Hikmah Batam. Dokumentasi Al-Hikmah Batam. Cari di YouTube sahabat ya. Oke. Insya Allah mudah-mudahan yang jamaah yang kurang sehat, kemudian yang jauh juga terlayani dan ikut bersama-sama kita dalam majelis yang mulia tersebut. Baik, Masya Allah. Terima kasih Pak Sudarto, Haji Taufik. Hari ini saya luar biasa. Bincang-bincang kita mudah-mudahan ada satu yang luar biasa untuk masyarakat Batam. Lebih paham dengan acara Hall Akbar yang ke-12 tahun 2022. Baik sahabat, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum untuk narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, demikian bincang-bincang kita kesempatan sore hari ini dalam talk show yang luar biasa, yaitu acara Hall Akbar Kota Batam yang ke-12 tahun 2022. Dan insya Allah sekali lagi kami doakan Anda bisa hadir di acara tersebut. Dan akhirnya saya yang bertugas, Yos Asma Saputra, undur diri. Mohon maaf jika ada salah. Salah itu dari saya pribadi sahabat, tapi kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri kami, negeri kami, negeri Batam. Tempat hang nadi, tempat hang nadi mukir sejarah. Majlis Zikir dan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diselenggarakan pada Ahad pagi 6 Februari 2022 mulai jam 7 pagi hingga selesai, bertempat di Masjid Sultan Mahmud Riyad Shah, Tanjung Uncang, Batu Aji, Kota Batam. Rakyatnya lintas ibadah. Kaum muslimin muslimat masyarakat Batam dan sekitarnya, mari bersama-sama mengikuti majlis yang mulia ini, majlis kirim doa secara besar-besaran dalam rangka memintakan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, para ulama, hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berlomba-lomba mencari berkah. Majlis yang mulia ini juga telah melalui prosedur protokol kesehatan COVID-19. Semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang luas dan berkah, sehingga dapat mengikuti majlis yang mulia ini. Marhaban ya nur al-aini, marhaban, marhaban. Majlis yang mulia ini juga disiarkan melalui live streaming channel YouTube Dokumentasi Al-Hikmah Batam.